warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la hawla wa la quwwata illa billah. Malam hari ini merupakan malam yang mulia karena besok itu sudah kita berada insyaallah di hari 10 Muharram atau besok adalah hari Asyura. Maka kita diberikan anjuran untuk mulai malam hari ini untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan itu beribadah dimulai di malam Asyura seperti malam hari ini. Tadi sudah kita lampai bersama-sama di Unikon salat sunnah di malam Asyura. Saya mengambil yang umum, yang ringan. Jadi aslinya ada dua versi. Kalau ini yang pertama tadi salat 2 rakaat, kemudian di dalam setiap rakaatnya Fatihah dan Qul 3 kali, terus 2 rakaat saja. Yang kedua itu melaksanakan salat sunnah 100 rakaat. Waduh, mikir-mikir 100 rakaat hari ini jam piro iki tarawih yang mulu sasane koyo ngene. Dadi dikerjakno dhewe-dhewe lek wakil ya. Besar itu selalu untuk jamaah yang enteng-enteng saja. Insyaallah yang penting poinnya memuliakan malam Asyura. Lek dikerjakno tenanan ya rada ya ampun. Bayangan kan padahal paling jam 10 bengi lah ya. Sesok pernikahan ini, insyaallah ini niatnya aja, niatnya memuliakan Asyura. Kalau sampun, siapa yang mengerjakan salat sunnah, setelah salat tadi itu yang dibaca tasbih 70 kali, lalu sholawat 70 kali, ayat kursinya tadi 7 kali, aslinya 360 kali loh ya. Jadi yang penting bismillah insyaallah. Makai melewat rudal panjenengan lanjut arep ya mbok. Nah, yang penting iki niate memuliakan Asyura. Sinten ingkang nglampahi niku wau menika fadilahnya akan diberi kenikmatan ketika matinya nanti. Ketika mulai dicabut nyawanya oleh Allah sampai nanti di alam barzakh, ini akan diberi kenikmatan yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kehidupannya menjadi berkah. Hidupnya jadi banyak kebaikannya dibanding ketidakbaikannya. Setiap hari selalu diberikan kebaikan, berkah dan berkah. Yang berikutnya nomor 3, fadilahnya diberi pahala ibadah penduduk 7 lapis langit. Masya Allah. Ya mau spek 100 sampai singkotok berarti insya Allah ada 2 cara salatnya tadi. Hanya tinggal ayat kursinya berarti kurang 350. Nanti dicicil kali itu loh. Hal atau ya apa? Ini apa? Ada ini PWA mau ayat kursi di malam ini. Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Ini cuma menyampaikan aja. Lalu besok hari Asyura ya, hari Asyura besok ini melakukan 12 amalan yang bisa dikerjakan, Singkirane bu bisa dilakoni dilampahi, lek sekiranya gak bisa yo, bercita-cita akan menjalankan seperti itu. Ya. 1, besok berpuasa. Soalnya puasanya mulai hari ini ya, hari Asyura. Terus tambah besok puasa di hari Asyura atau besok sama Senin, itu Senin ya? Senin sama Selasa, 10 sama 11 agar menyelisih, agar membedai dengan orang-orang Yahudi yang juga berpuasa di hari Asyura saja. Kita soal itu sekarang tadi ditambah besok Senin atau Senin ditambah Selasa dari Asyuranya besok. Nopo fadilahi orang yang berpuasa di hari Asyura diberi pahala 10.000 malaikat.
puasa hari Asyura saja ini pahala 10.000 ibadahnya malaikat. Bisa dibayangkan ini, satu malaikat saja ibadahnya sudah seperti itu. Hanya baca, misalnya banyak baca tasbih saja, mulai diciptakan sampai nanti hari kiamat. Lah ini ada macam-macam ibadahnya malaikat. Itu seakan-akan diberi pahala 10.000 ibadah malaikat yang puasa hari Asyura besok, sama dianjurkan 11 Muharram. Yang kedua, diberi pahala 10.000 orang yang mati syahid, orang yang jihad fisabilillah di zamannya Rasulullah. Ini itu. Yang ketiga, diberi pahala 10.000 pahala ibadah haji dan umroh. Siapa yang berpuasa hari Asyura ya, ditambah 11. Yang berikutnya, dihapuskan dosa setahun yang telah lampau. Dihapus, dosanya dihapus, mengurangi beban tidak baik ketika kelak menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi pahala puasa setahun. Ya, tambah lagi keterangan, dihapus dosa 60 tahun dan ditulis ibadah 60 tahun. Siangnya ibadah puasa, malamnya ibadah tanpa berbuat tidak baik. Jadi berpuasa hari Asyura saja itu tadi. Tapi dianjurkan untuk menyelisih tadi itu. Berikutnya ibadah yang dilakukan di hari Asyura besok, sholat 4 rakaat. Jadi 4 rakaat 1 salam. Nah, setiap rakaat baca Qul huwallahu ahad 50 kali. Jam piro kira. Kalau sudah Allah mengendaki waktu dilipat sama Allah, itu koyok-koyok suwi tapi tiba-tiba beda. Ini kan pengetahuan banget ya. Ini bisa dimasukkan sekalian diniatkan sholat duha yang bacaannya tadi itu 4 rakaat. Jadi dengan sholat duha 4 rakaat 1 salam, setiap rakaat baca Qul huwallahu ahad dan 50 kali. Sholat duha ini sudah bisa dimulai sekitar jam 6:15 sampai sebelum menjelang zuhur, lebih panjang waktunya. Fadilahnya dihapus dosa 50 tahun yang telah lampau dan 50 tahun yang akan datang. Sadurunge wis berarti 100 tahun. Umure saniki 45. Berarti ada deposit penghapusan gitu. Maksudnya artinya begini, artinya ada celengan-celengan kebaikan kalau mengerjakan tadi itu. Lalu dibangunkan di alam arwah 1000 istana yang terbuat dari cahaya. Masya Allah, memang Masya Allah tidak murah mendapat kenikmatan. Harus berjuang ya, mujahadah ya. Gampang loh, tergantung nih situasi ini. Wong kerja nang kantor yo kangelan kan. Wong nganggur DRS yo rada kangelan bisa sampai malas yo. Itu tergantung situasi ini. Yang ketiga, silaturahim kepada keluarga, kepada teman, kepada guru, kepada saudara, kepada ayah ibu. Silaturahim menyambung kasih sayang. Fadilahnya panjang umur dan luas rezekinya. Umurnya dibarokahi, rezekinya diluaskan. Berikutnya, mengunjungi alim ulama. Silaturahim ziarah ke alim ulama ya, baik yang masih hidup maupun yang sudah wafat. Yang wafat itu ziarah kubur, nanggone makam-makam kiai, makam wali, atau nanggone ulama yang masih hidup, ustadz, guru, habaib seperti itu. Fadilahnya diberi pahala ibadah 70 tahun. Itu silaturahmi saja loh, belum bawa kopi loh itu. Beda lagi urusannya itu. Silaturahmi, assalamualaikum, selamat nih, hadis assalamualaikum, udah padilahnya
Durung termasuk liyane, beda lagi. Jadi tidak ada hitungan itu, beda lagi sudah. Hanya silaturahim saja. Itu sudah dicatat ibadah 70 tahun. Karena begitu mulianya hari Asyura. Berikutnya, menjenguk orang sakit, nengok orang sakit ya. Ini fadilahnya seakan-akan menjenguk seluruh keturunan Nabi Adam. Wis menjenguk itu jenengan kali itu sopo sing loro. Loro untu, loro pilek sama-sama iki gak apa. Napa iki? Kula badhe hormat hari Asyura. Napa kok iso menjenguk orang sakit kan? Nah, niku. Jadi iku kaya-kaya menjenguk seluruh keturunan Nabi Adam alaihi salam. Berapa miliar udah mulai Nabi Adam punya anak sampai nanti orang manusia yang terakhir di total jenderal. Itu menyamai seperti itu dengan cara menjenguk orang sakit di hari Asyura. Lalu memakai celak itu yang hitam-hitam ini, yang hitam ini. Ini akan mendapatkan fadilah dijaga dari penyakit mata, Terus nomor berikutnya mengusap kepala anak yatim, plus memberikan sang yo sangu musok torek. Musab. Mungkin usap tok lho, sebaiknya ngoni. Nyenengno maksudnya iki, nyenengno arek. Nek arek yatim niki ngusape dari belakang ke depan arahnya. Kalau tidak yatim dari depan ke belakang. Jadi kalau anak orang yang tidak yatim dari kening ke belakang ngusap dengan tasnya. Tapi kalau anak yatim dari atas kepala menuju ke kening. Dan itu ada fadilahnya. Fadilahnya adalah setiap satu helai rambut akan menjadi derajat di surga. Satu helai rambut yang dibelai oleh, yang disentuh, yang diusap oleh orang kepada anak yatim, ini akan menjadi satu derajat di surga. Ngusapnya 3 kali. Jadi kalau rambutnya ada 300 ya, rambutnya kan 300, berarti kali 3, 900 derajat di surga. Tapi tidak hanya ngusap, usahakan memberikan kebahagiaan seperti itu kepada anak yatim, anak yang ditinggal ayahnya meninggal dunia. Yang ke-8, bersedekah, sedekah sekuatnya semampunya dari Asyura. Fadilahnya sama dengan sedekah setahun, hajatnya dikabulkan. Bila sedekahnya dalam bentuk memberi makan, seakan-akan telah memberi makan seluruh umat Nabi Muhammad sampai kenyang. Satu aku tadi terakhir pagi bakso, tandu pagi, mungkin tandu akhir pagi sampai pun sama kenyang. Ngeten tok iku koyok ngekei makan seluruh umat Nabi Muhammad mensedekah kepada orang sampai kenyang. Kalau memberikan minum misalnya, wonten apa? Acara boten. Sebenarnya kalau traktir kafe, ini dijadikan sawah itu. Tahu niku? Yo sudah gembira tahu apa kalau mau bicara milih dewi. Traktir itu kan masa dipilih loh, ya milih dewi lah kan. Akhirnya kalau minum esekan, ditraktir esekan, diberi minum, diteri minum, kita memberi antar-antar kepada tetangga. Maka di hari kiamat tidak akan merasakan kehausan. Nek ngeteri es degan sak gelas. Tapi kalau ngeteri nosar itu ya sak gelas ya omong ora papat masalahnya. Tidak iso ya papat, oh 5 sesuai dengan jumlah kepala. Jadi kira-kira itu gambarnya gitu. Jadi kalau memberikan sedekah berupa minuman itu tidak akan membuat haus di hari kiamat. Dan seakan-akan tidak bermaksiat sekejap mata pun fadilahnya. Ini memang karena kemuliaan hari Asyura itu tadi. 9, mandi. Lu kan tiap hari mandi Ustaz. Lu beda. Ini mandi yang diniatkan untuk memuliakan hari Asyura. Mandi ya. Maka fadilahnya adalah selama setahun tidak akan sakit kecuali sakit menjelang kematian. Diberi fadilah seperti itu. Mandinya diniati mandi di hari Asyura. Sebenarnya sudah dimulai tadi menjelang setelah maghrib tadi mandinya. Di dalam satu kitab saya baca itu mandi air mawar seperti itu. Ada tata caranya. Jadi besok bisa dilakukan
di hari Asyura. 10 berikutnya menggembirakan keluarga. Kita kan punya keluarga inti nih, punya istri, punya anak, punya yang kita sekitar kita atau orang tua kita gembirakan. Ini di keterangan yang lain memberikan belanja lebih kalau kepada keluarga. Bila biasanya itu memberikan belanjanya mungkin 100.000, agak diroyalkan, dikai 1 seka. Kok orang saya kata, yo, iki hari Asyura. Ono riwayat, aku nyontak jadi iki 50 tahun. Yo 50 tahun itu mau rezekiku dilonggarna oleh Gusti Allah SWT. Aku jadi saya menjalankan seperti ini 50 tahun. Selama 50 tahun itulah rezeki gue dilancarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun itu melebihkan belanja di hari Asyura kepada keluarga, kan? Atau menggembirakan tadi itu. Apa ini? Terus lah. Nanti, ayo ngomong. Senang keluarga ini senang ngomong. Nanggul ini, niatin jangan keluarga di hari Asyura. Terus, namun itu memperluas rezekinya selama setahun penuh. Diluaskan rezekinya oleh Allah SWT. Jadi saya ceritakan ada yang melakukan itu selama 50 tahun dan selama 50 tahun rezekinya diluaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikutnya memotong kuku di hari Asyura sebagai upaya untuk membersih diri menghormati Asyura. Berikutnya membaca surat Al-Ikhlas 1000 kali. 1000 kali gitu, 1000 kali. Coba aja nih, 1 menit itu dapat berapa pokoknya gitu. Bisa sambil ngapain deh gitu. Bocah kudu itu 1000 kali untuk hormat Asyura. Fadilahnya ketika sakaratul maut akan diperlihatkan tempat duduknya di surga. Jadi pada saat orang tersebut mengalami sakaratul maut, maka akan diperlihatkan kamu nanti di surga sebelah ini. Sehingga saking ngertosnya tempat di surga, lupa dengan itu langsung bahagia ketika sakaratul mautnya. Nah, membaca surat Al-Ikhlas pinten 1000 kali. Hari ini dicoba, dicacak. Sama menit itu oleh biru ya Al-Ikhlas itu dihitung-hitung diri. Kira-kira nggak ada repot-repot, gue si cedek-cedek itu. Kayak tasbih kan mungkin fadilah tasbih itu bagus, tapi kalau ribet ya sudah pakai yang ini cedek-cedek ini tadi seperti itu. Mudah-mudahan ini ya. Kemudian di hari Asyura membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu bisa dimulai besok subuh ya. Jadi Allah akan menjaga dari kejelekan tahun itu. Insya Allah akan meninggalnya itu, kalau kita nanti tidak meninggal di tahun itu, cuman ya kita tidak tahu umur ya, intinya ikhtiar saja. Jadi akan dijaga dari kejelekan di tahun itu. Maka kalau share doa-doanya, doa Asyura, doa yang dibaca besok, mulai besok. Ini adalah faedah hari Asyura. Sekarang saya mau cerita tentang kisah nyata yang terjadi di hari Asyura. Oke. Ceritanya gini, di Mesir kita ini, di Mesir itu ono wong iku ora duwe apa-apa, mek duwe klambi sing digawe ambek sarung tok. Di Mesir ini kisah nyata dalam kitab apa itu namanya, Tambil Mukhtar. Itu apa namanya, di Mesir itu ada orang ini kategori orang yang nggak berada, kira-kira gitu. Beliau cuma mempunyai pakaian yang nempel di badannya aja, cuma punya baju sama bersolat aja ya. Terus waktu mau di hari Asyura pas sholat subuh di masjid,
Jadi mempunyai kebiasaan sholat subuh di masjid sehingga bertepatan di hari Asyura. Nah, ini ya. Di masjid jami'nya Amr bin As. Nah, kemudian ketika di dalam masjid itu dia berjumpa dengan seorang perempuan. Nah, perempuan ini istilahnya ya juga wong gak duwe pisan. Wong gak duwe ketemu wong gak duwe. Nah, ngira nih wong iku wong duwe. Nah, akhirnya karena ketemu wong iku, ngomong aku iku mbok kek ono lah. Aku kek ono sesuatu sing iso digawe anak-anakku. Kira-kira orang ini adalah seorang janda yang mempunyai tanggungan anak-anak. Aku kek ono sesuatu sing iso tak gawe anak-anakku krana Allah. Jadi krana Allah. Jadi kabeh niku krana Allah. Mari kadang ya wis ndan ono sik yo. Akhire wong iku mau mulai terus pulang, kemudian dia melepas bajunya, melepas yang dia punya itu, bajunya itu dilepas, terus wong itu mau akhirnya kan dikandani, yes, ayo jupuk nang aku, akhirnya melakukan ini, nah wongnya ganti kelambi dilepas, akhirnya dulu nih kutok, gak diumuman nih, kira-kira mungkin terus gak apa ya, orang yang sangat fakir banget. Akhirnya baju dilepas, dia hanya punya itu, lalu dari balik pintu dia paringaken ya. Iki aku duwene mek kitok, mek klambi kitok. Ya otomatis lek masuk jadi diparingaken ngeten, yes. Nah, akhirnya si yang menerima sedekah berupa baju bekas tadi itu mendoakan ini. Moga-moga Gusti Allah memakaikan kamu pakaian surga. Moga-moga sampean dikei kelambi swarga ambek Gusti Allah Subhanahu nanti lek awake dhewe dikei sesuatu didongakno. Sapa sing didongakno? Sing ngekei wong didongakno. Sing paling gampang yo barakallahu gitu. Moga-moga rezeki tambah akeh nyepatan Mekah. Ojo menentok. Minimal difatihai. Akhirnya suatu ketika setelah bersedekah di pagi hari Asyura itu di hari malamnya, berarti malam 11 Muharram, ini lelaki ini bermimpi diperlihatkan oleh Allah SWT bidadari yang sangat cantik yang membawa apel yang baunya itu harum banget. Lalu apel itu mau dibelah